Halo rekan-rekan enumerator, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super vital untuk sensus ekonomi 2026, khususnya di blok sosial ekonomi. Kita akan fokus ke cara paling gampang buat mengklasifikasikan jenis dokumen kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi, mari kita terjemahkan bahasa kaku di buku pedoman jadi taktik jitu yang siap kalian pakai di lapangan. Coba deh, bayangin situasi ini. Kalian lagi belusukan di lapangan, duduk bareng responden, terus beliau bilang, "Wah, kalau rumah ini sih punya saya, Mas. Warisan dari almarhum Bapak. Tapi, ya gitu, sertifikatnya belum dipecah, apalagi dibalik nama." Nah, loh, dilema kayak gini tuh sering banget kan kejadian. Terus, ini dihitung milik sendiri nggak sih? Kodein apa dong? Tenang aja, jawaban pasti buat kebingungan ini bakal kita temuin dalam kerangka kerja yang akan kita bedah sama-sama hari ini. Untuk ngejawab itu semua, agenda kita hari ini dibagi jadi 4 bagian simpel. Pertama, status tempat tinggal. Kedua, 4 jenis bukti tanah. Ketiga, kasus khusus lapangan. Dan terakhir, teknik probing. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, status tempat tinggal sebagai prasyarat utama pendataan. Gini, sebelum kita repot-repot nanya panjang lebar soal jenis sertifikat tanah, ada satu syarat mutlak yang harus banget kita pastiin. Pertanyaan soal bukti kepemilikan tanah ini cuma berlaku kalau di pertanyaan sebelumnya, status tempat tinggalnya itu terisi kode 1 alias milik sendiri. Jadi kalau statusnya cuma ngontrak, sewa, numpang di rumah saudara, atau rumah dinas, stop sampai di situ. Kalian nggak perlu nanya soal dokumen tanahnya. Oh ya, satu lagi, rumah KPR yang cicilannya masih jalan di bank, itu udah sah kita anggap sebagai milik sendiri ya. Kalau syarat ini udah tembus, baru deh kita lanjut nanya bukti suratnya. Sip! Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan bahas 4 jenis bukti tanah berdasarkan hierarki legalitasnya. Di kuesioner kita nanti, bakal ada 4 opsi jawaban. Kita mulai dari kasta yang paling tinggi, yaitu KUDE 1, Sertifikat Hak Milik, atau yang biasa kita kenal dengan SHM. Ini tuh ibaratnya bukti kepemilikan paling absolut dan permanen. Negara ngakuin secara penuh. Dokumen ini resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sifatnya nggak punya batas waktu, dan bebas diwarisin sampai kapanpun. Bentuk fisiknya, biasanya sih buku bersampul hijau. Kalau responden pegang dokumen ini, legalitas mereka udah ada di level paling aman. Tapi begini, kadang di lapangan itu masyarakat suka gampang aja nyebut, "Oh, saya punya sertifikat kok," dan kita langsung mikir itu pasti SHM. Padahal, kita harus jeli bedarin antara SHM dan SHGB. Kalau hak milik, ya tanahnya 100% punya dia. Tapi kalau hak guna bangunan alias SHGB, dia cuma punya hak buat mendirikan bangunannya aja. Sedangkan tanah aslinya itu bisa jadi milik negara atau pihak lain. Nah, ini nyambung banget ke kode 2, yaitu sertifikat selain SHM. Di sini tempatnya dokumen kayak SHGB yang barusan kita bahas, dan juga SHRS alias Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun. Keduanya ini masih dokumen yang super formal dan sama-sama dari BPN, tapi ada batasannya. SHGB itu biasanya ada kedaluarsanya, katakanlah 20 tahun, dan ini lumrah banget ditemuin di perumahan klaster modern atau ruko. Kalau SHRS ini spesifik buat hunian vertikal kayak apartemen atau rusunami, di mana konsep kepemilikannya itu nempel sama hak atas bagian bersama di gedung tersebut. Kita turun satu tingkat ke kode 3, yaitu surat bukti lainnya. Di opsi ini, kita bicara soal bukti administrasi lokal yang diakui secara tradisional atau di tingkat desa, tapi yaitu belum disertifikasi resmi sama BPN. Contohnya tuh banyak banget dan kaya akan istilah lokal. Ada girik buat lahan bekas adat, ada letter C yang asalnya dari catatan pajak desa zaman dulu, terus akta jual beli alias AJB dari notaris yang belum di-upgrade ke SHM, sampai petok D atau surat izin menggarap. Dokumen-dokumen ini valid loh sebagai bukti penguasaan, cuman ya memang belum berlabel sertifikat nasional aja. Opsi yang paling bawah adalah kode 4, tidak punya. Kita bakal milih kode ini kalau responden bener-bener nggak punya pegangan dokumen tertulis selembar pun. Nggak ada sertifikat BPN, nggak ada juga surat dari desa. Kondisi ini sering banget kita jumpai di area hunian informal, misalnya rumah-rumah di bantaran kali, warga yang menduduki tanah negara tanpa izin tertulis, atau menempati lahan sengketa bermodal nekat tanpa surat apa-apa. Tapi tunggu dulu, ada satu aturan emas dari pedoman yang wajib banget kita ingat. Konsep kepemilikan di pendataan kita itu nggak cuma kaku soal ada atau nggak adanya kertas. Penguasaan faktual dan pengakuan lingkungan sekitar itu justru sangat menentukan. Jadi, biarpun si responden nggak punya sertifikat sama sekali, tapi kalau dia dan tetangganya ngakuin bahwa bangunan itu emang milik dia, bukan hasil ngontrak, ya status tempat tinggalnya tetap kita catat milik sendiri. Terus kode tanahnya, ya tinggal masukkan kode 4 alias tidak punya dokumen. Sesimpel itu. Lanjut ke bagian ketiga, kasus khusus lapangan, di mana teori mulai berbenturan dengan realita. Biar gampang, kita bikin contekan kilat buat skenario yang sering nongol. Kalau nemu apartemen di tengah kota, kodenya udah pasti opsi 2.
Karena itu pasti SHRS. Kalau responden lagi nyicil rumah KPR, kodenya bisa opsi 1 atau opsi 2, tergantung dari developernya ngasih apa. Kalau rumah di desa, pegangnya letter C, masuknya opsi 3. Nah, balik ke dilema kita di awal tadi. Gimana nasib rumah warisan yang belum balik nama? Jawabannya gampang banget. Catat aja sesuai wujud fisik dokumen yang ada di depan mata kalian. Kalau wujudnya itu sampul hijau SHM, biarpun namanya masih nama almarhum kakeknya, tetap kita hajar masukin opsi 1. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, teknik probing, alias langkah eksekusinya. Paham teori aja nggak cukup kalau kita kurang luwes waktu nanjak ke responden. Biar alurnya enak, ikutin deh urutan ngobrol ini. Pertama, pastikan statusnya dulu. Bapak Ibu maaf sebelumnya, apakah rumah ini milik sendiri? Kalau jawabannya iya, masuk ke langkah 2. Untuk tanahnya sendiri, apakah ada surat atau sertifikatnya Pak Bu? Ingat, jangan berhenti kalau mereka cuma jawab, ada. Kejar terus di langkah 3. Itu suratnya dari desa, dari notaris, atau sudah sertifikat resmi dari BPN ya. Kalau mereka bilang dari BPN, kunci dengan langkah 4. Sertifikatnya itu hak milik penuh atau hak guna bangunan. Dengan alur sesimpel ini, kalian bisa nuntun responden ngelewatin hierarki tadi tanpa bikin mereka bingung. Sebagai penutup, yuk kita tes sedikit buat pemanasan. Kalau besok kalian nemu responden yang cerita, rumah ini milik saya kok mas, sertifikatnya dulu ada, cuma ya raib kebakar 5 tahun lalu. Tapi warga sekampung kompak ngakuin kalau tanah itu emang sah punya dia. Pertanyaannya, kode apa yang bakal kalian pilih? Ingat, aturan emas kita tadi, kalau wujud fisik kertasnya udah nggak ada pas di data, artinya dia masuk kode 4, tidak punya dokumen. Keren kan? Gimana satu aturan pedoman yang pas bisa ngurai benang kusut di lapangan? Saya yakin banget, setelah sesi ini, teman-teman semua bakal jauh lebih pede dan jago buat ngadepin dinamika pendataan SE 2026. Selamat bertugas di lapangan, dan pastinya tetap semangat!